Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mangrovers, perkenalkan saya Delia Putri Dulestari dengan NIM L1B025082 dari program studi aquaculture. Nah, di sini aku nggak sendirian, ada partner aku. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nadolia dengan NIM L1A024085 dari program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari Ibu Hanisha. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih Delia. Jadi saya Hanisha Utikania Hafika, saya dosen dari aquaculture, begitu ya. Sebenarnya saya dosen baru gitu ya, jadi diminta untuk UKM Ronata untuk memberikan sedikit pandangan gitu ya terhadap mangrove. Mungkin langsung saja kita mulai podcastnya. Oke, sini kan temanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mangrove ya, Bu. Terus di Indonesia itu kan ekosistem mangrove-nya luas banget ya, Bu. Tapi dari mungkin sebagian dari masyarakatnya masih belum mengenal apa itu ekosistem mangrove. Terus ada juga yang udah mengenal dan dia tuh kehidupannya tuh di pesisir, tapi masih belum ada kesadaran dirinya tentang pelestariannya dan sebagainya. Jadi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau orang yang belum mengerti tentang mangrove ini, boleh dijelaskan tentang apa itu ekosistem mangrove dan peranannya atau Oke, baik. Jadi seperti di kelas gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan bahwa mangrove ini merupakan spesies ya. Jadi spesies khususnya di daerah pesisir gitu. Karena dia hidupnya ini kan ada di daerah peralihan ya, dari daratan maupun lautan, sehingga dia tuh punya karakteristik yang sangat istimewa gitu. Allah menciptakan mangrove ini bisa beradaptasi. Kalau kita lihat di hutan gitu ya, di daratan, hutan lindung gitu ya, mereka biasanya substratnya adalah tanah gitu ya. Tapi kalau mangrove ini sangat istimewa gitu. Jadi dia bisa beradaptasi dengan salinitas yang cukup tinggi gitu ya. Bahkan berfluktuasi gitu. Jadi dia bisa beradaptasi dengan salinitas yang rendah, kemudian bisa menyesuaikan ketika dia di habitat yang mungkin kadar garamnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau dibilang ya mangrove ini sangat-sangat spesial. Terus nih Bu, menurut Ibu ada nggak sih kayak cara untuk melestarikan atau merawat mangrove itu agar terhindar dari kerusakan, dari abrasi dan lain-lain gitu? Jadi sebetulnya kalau kita flashback gitu ya, sebetulnya itu kawasan mangrove itu mungkin tahun 1980 kita lihat ya, mungkin mbak-mbaknya belum ini ya, belum lahir gitu ya, bahkan saya juga belum lahir gitu. Itu luasannya bisa berhektar-hektar gitu ya. Mungkin nanti bisa di cross check di data gitu ya. Jadi selama 10 tahun juga 10 tahun terakhir gitu, itu bisa penurunan dari luasan mangrove itu sangat-sangat tinggi sekali. Jadi penurunannya sangat drastis karena memang banyak sekali gitu ya. Fungsi mangrove ini tidak terjaga dengan baik, adanya alih fungsi lahan. Contohnya misalkan mungkin kalau di sektor budidaya begitu ya, itu kan sekarang lagi tren gitu ya, kenaikan budidaya. Mereka biasanya oknum-oknum itu membuat alih fungsi dari awalnya mangrove gitu ya, jadi tambak gitu ya, tambak contohnya tambak udang gitu ya, kemudian dan yang lain-lain gitu. Dan alih fungsi ini sangat-sangat menjadi penyebab gitu ya, penyebab dari kerusakan mangrove gitu. Jadi kalau misalkan untuk bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran, sebetulnya itu adanya ini ya sinergis dari beberapa pemangku kebijakan gitu, stakeholder, dari nggak hanya dari
masyarakat pesisirnya saja, karena masyarakat pesisir itu sebenarnya aktor utama, gitu. Aktor utama yang mereka memang bersinggungan langsung begitu dengan yang namanya mangrove gitu. Jadi aktor utamanya, kemudian ada yang mengatur. Jadi sebagai pemerintah ini sebagai kontrol, bagaimana caranya supaya aktor utama ini bisa apa ya istilahnya, kalau bisa mengelola gitu ya, bisa mengelola dengan baik, sehingga perlunya namanya edukasi gitu deh, edukasi ke masyarakat gitu, terutama kalau misalkan ketika kita mungkin pernah tahu ini ya, kelompok Pokmawas itu ya, jadi pecinta lingkungan, terutama di mangrove. Kalau mungkin pernah baca di internet gitu ya, kalau di Jawa Timur itu memang merupakan kawasan mangrove yang paling tinggi di Pulau Jawa gitu. Nah di Surabaya itu ada yang namanya Pak Sony Mufson gitu. Jadi dulu waktu saya S1 gitu penelitian di sana, dan ternyata si bapaknya ini merupakan orang yang memang pecinta mangrove, sehingga dia bisa menyadarkan di sekelilingnya gitu ya, dengan membuat suatu inovasi yang mana nanti bisa mengembangkan gitu ya, dengan pengelolaan konsep berkelanjutan, jadi memanfaatkan dari mangrove tersebut begitu. Ini kan masih banyak masyarakat yang belum sadar ya, Bu? Betul. Untuk tips agar masyarakatnya itu sadar tuh gimana ya, Bu, biar dapat menjaga ekosistemnya? Jadi tipsnya itu ya tadi balik lagi gitu. Jadi kita harus yang memang melibatkan mereka gitu. Tidak hanya hanya menggunakan kawasan mangrove itu sebagai mungkin digunakan hanya kayu bakar dan lain-lain, tetapi kita melibatkan mereka untuk melestarikan juga gitu. Contohnya ya tadi Pak Sony Mufson itu ya, jadi mereka bikin gitu ya inovasi bagaimana caranya melestarikan dengan cara tidak membuat kerusakan, contohnya tidak menggunakan kayu bakar gitu ya dari mangrove gitu, tapi mereka memanfaatkan apa yang ada di mangrove. Contoh misalkan dia kan pakai buahnya Soneratia cassularis ya. Jadi buahnya itu tuh sebetulnya istilahnya itu memang kalau dikonsumsi langsung tuh buahnya kecil masem gitu ya. Tapi dia bisa membuat suatu inovasi gitu ya, bikin sirup ya, dari kalau orang-orang itu tuh bilangnya bogem ya, sirup bogem. Jadi itu bisa dikembangkan menjadi suatu produk yang sangat-sangat bernilai jual tinggi. Makanya dia membuat orang-orang sekitarnya ini lebih berdampak dengan pengelolaan yang berkelanjutan seperti itu. Gitu. Ada nggak sih, Bu, pengaruh kerusakan mangrove terhadap kehidupan biota atau masyarakat di sekitar pesisir gitu? Ada gitu. Jadi sebenarnya kerusakan mangrove itu sangat berdampak gitu bagi sektor apa saja. Kalau dilihat dari fungsi ekologisnya kan mangrove ini merupakan daerah nursery gitu ya, dari asuhan gitu kan. Jadi dia sebagai habitat banyak biota kan, mungkin pernah dengar ya sila serata gitu ya, itu kan kepiting bakau, dan dia termasuk biota yang ekonomis tinggi. Kemudian selain itu kalau misalkan kerusakan mangrove ini bisa berakibat gitu kepunahan dari suatu spesies gitu. Kemudian untuk dampak dari sisi ekonomi begitu ya, kalau kita mungkin pernah baca gitu ya tentang di Lampung itu ada daerah yang namanya Dapasena Lampung gitu ya. Nah ketika mangrove ini dibabat habis gitu ya, alih fungsi menjadi tambak gitu, itu sangat terasa sekali bahwa penurunan dari sistem penurunan dari produksi budidaya khususnya di udang gitu, mereka bisa yang biasanya yang ada mangrove ya, biasanya itu dia bisa produksi 60 sampai 70 ribu ton per hari. Tapi ketika ada alih fungsi tersebut gitu ya,
Mereka tuh hanya bisa memanen sekitar 10.000 ton per hari. Jadi itu sangat-sangat drastis sekali ya kalau misalkan kita lihat dari sisi ekonomi begitu. Kita kan Ya. dari mahasiswa dari perikanan dan kelautan Ibu, otomatis sudah familiar banget tentang ekosistem mangrove. Ya. Nah, dari menurut Ibu, bagaimana peran mahasiswa dan generasi muda untuk membantu meningkatkan kepedulian Oke. masyarakat terhadap kelestarian mangrove tersebut? Oke. Jadi sebetulnya generasi muda khususnya Gen Z ya, kita bisa bilang gitu ya, itu merupakan agent of change. Jadi sebetulnya masa depan kita nanti itu dipengaruhi gitu ya, itu karena adanya agent of change. Gimana caranya? Kalian kan sebagai mahasiswa itu punya peranan penting gitu dalam menjaga ekosistem. Contohnya misalkan ketika kalian ada P2MW gitu ya atau PMW, kalian bisa bikin yang suatu ide gitu, ide inovasi bagaimana caranya memanfaatkan dari mangrove gitu ya, mangrove tapi tidak mengorbankan dari sisi ekologis. Contohnya misalkan tadi kita bisa bikin ide usaha brownies gitu ya, brownies dari tepungnya mangrove itu bisa. Kemudian ada lagi kalau di Jawa Timur itu ada namanya Jolo Sutro, jadi konservasi yang menggabungkan dari konservasi penyu dan mangrove. Jadi mereka itu bikin yang namanya istilahnya itu paket adopsi. Jadi dia itu memberikan kesempatan pada masyarakat luas gitu ya, terutama orang-orang mungkin yang bisa dijadikan sebagai paket itu untuk menjadi adopsi tanaman mangrove gitu. Nah itu kan biasanya generasi muda tuh sangat gencar sekali dengan sosmed gitu ya. Jadi mereka menggunakan sosmed itu untuk menggait gitu ya, menggait orang-orang yang memang peduli gitu ya, memang peduli dengan mangrove dengan cara tadi paket adopsi gitu. Jadi dia semacam donasi begitu ya. Jadi donasi, kemudian nanti ketika ada orang yang donasi, maka uang tersebut nanti dikelola gitu oleh Pokmalas yang ada di situ. Nah itu sebenarnya peran mahasiswa di situ gitu. Karena kan mahasiswa itu kan ini ya aktif banget ya terkait kegiatan-kegiatan gitu. Sebenarnya agent of change-nya itu di kalian semua gitu. Jadi bisa merubah yang namanya pola yang biasanya mangrove itu hanya hutan biasa, tetapi dengan konsep pengelolaan berkelanjutan teman-teman mahasiswa bisa punya ide-ide gitu gimana caranya mengenalkan mangrove itu ke masyarakat luas begitu. Untuk harapan Ibu tentang kondisi saat ini dan keberlangsungan hutan mangrove itu di masa mendatang gimana? Jadi sebetulnya kita masih punya harapan deh. Jadi terkait harapan begitu ya, karena memang kita mahasiswa khususnya perikanan begitu ya, banyak sekali harapan yang bisa dilakukan gitu ya. Contohnya misalkan mungkin ini sudah berjalan gitu. Jadi konsep pengelolaan dari kawasan mangrove itu ya, itu tuh ada yang namanya, mungkin pernah saya sampaikan, adanya konsep silvofishery. Jadi silvofishery itu suatu konsep pengelolaan yang mana nanti bisa digunakan sampai di masa depan gitu ya. Jadi menggabungkan adanya tambak gitu ya, tambak dengan ekologis. Jadi fungsinya itu ada dua, sebagai fungsi ekologis, jadi menahan yang namanya abrasi gitu ya. Kemudian dia sebagai habitat dari biota yang akan dibudidayakan gitu. Biasanya di silvofisheries itu menggabungkan beberapa gitu. Contoh misalkan ada mangrove Rhizopora mucronata gitu ya. Kemudian nanti biasanya ditebar bandeng, kemudian nanti ada silaserata dan lain-lain. Jadi sebetulnya untuk konsep budidaya itu tidak hanya ekonomi saja gitu, tapi kita harus mempertimbangkan dan ekologi. Maka dari itu harapannya nanti di masa mendatang begitu ya, terkait konsep pengelolaan yang berkelanjutan itu bisa berdampak gitu. Jadi anak cucu kita nanti bisa merasakan yang namanya mangrove gitu ya. Jadi kalau dibilang kita
meninggalkan warisan gitu kepada anak cucu kita. Mungkin sebagai penutup, Ya. Ibu bisa berikan pesan atau kesan buat masyarakat juga, buat Ya. generasi juga, generasi muda itu buat lebih peduli ke ekosistem mangrove. Oke, baik. Jadi sebetulnya kita kalau melihat mangrove itu bukan hanya sebagai pohon biasa saja, tetapi bagaimana kita melihat gitu ya, melihat mangrove itu sebagai benteng kehidupan kita. Jadi kalau misalkan dari manusia yang ada di darat gitu kita tidak bisa menjaga gitu, misalkan buang sampah atau apa gitu ya, itu akan berdampak dari mangrove gitu. Jadi mungkin perlu adanya apa ya istilahnya agent of change gitu ya, terutama di kalangan generasi muda yang bisa lebih melek gitu ya, melek apa ya lingkungan begitu ya, dengan cara ya tadi banyak sekali lakukan edukasi gitu, kemudian apa namanya memberikan sosialisasi gitu, kemudian ada yang namanya mungkin ide-ide tadi ya dek, ide-ide yang mungkin nanti bisa digunakan ketika nanti apa namanya untuk pengelolaan sistem yang berkelanjutan. Mungkin podcast kita hari ini cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.